Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Dikau Allah yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukanlah kami agar boleh melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 10 yang berbunyi, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah tekun menantikan Tuhan Yesus, maka Dia melindungi kita dari hari pencobaan. Nas renungan firman Tuhan hari ini yang awalnya ditujukan kepada jemaat atau umat beriman percaya kepada Kristus di Philadelphia ini mengandung adanya janji Tuhan yang sangat indah. Tuhan Yesus memuji tentang kesetiaan jemaat atau umat Kristen yang ada di Philadelphia di dalam mengikuti jalan dan kebenaran dan hidup Tuhan Yesus. Meskipun kekuatan mereka lemah atau tidak kuat, tetapi karena mereka tetap setia dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan Yesus sendiri yang membentengi mereka sehingga tidak ada kekuatan apapun dari si jahat yang mampu melepaskan mereka dari ikatan kasih Tuhan Yesus. Nas renungan firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita mau mencontoh sikap hidup dan iman percaya dari jemaat atau umat Kristen yang ada di Philadelphia yang selalu setia mengikuti Tuhan Yesus di dalam keadaan apapun juga. Hendaknya kita juga mau berserah total kepada Tuhan Yesus dan mau hidup mengandalkan Tuhan Yesus saja. Apapun yang Tuhan perintahkan, kita harus ikuti dengan mengimani, mempercayai bahwa apa saja yang menjadi perintah Tuhan Yesus itu pasti membawa kebaikan pada kehidupan kita apabila kita mau melaksanakannya. Di dalam masa-masa minggu-minggu sesudah peringatan Paskah ini, hendaknya kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk semakin menguatkan iman percaya kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah Bapa kita dan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia yang harus kita andalkan sepenuhnya. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang olehnya kita dapat beroleh keselamatan kecuali hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Hendaknya kita selalu memohonkan perlindungan Tuhan supaya tidak ada kekuatan si jahat yang mampu merusak iman percaya kita kepadanya dan mengambil mahkota kehidupan kita. Meskipun kita lemah, tetapi kalau kita hidup bersama Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memampukan kita, untuk menguatkan kita, untuk membuat hidup kita ini berani dengan tegap melangkah ke depan, melaksanakan segala tugas tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman percaya kepadanya, menjadi saksi yang handal di dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah akan firman Tuhan yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada umat manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami sebagai orang yang beriman percaya kepadamu tetap tekun di dalam menantikan Tuhan Yesus, maka Dia pasti akan melindungi kami, melindungi dan menjauhkan kami dari hari pencobaan kelak.
kami sungguh-sungguh harus bersyukur punya Tuhan yang maha baik yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa juga selalu mengingatkan kami dengan firman-Mu supaya kami jangan pernah menuruti keinginan daging kami, tapi biarlah oleh kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melaksanakan hidup dengan pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di hati, akal, pikiran, perasaan kami umat-Mu ini, sehingga buah-buah dari apa yang kami boleh berlakukan berdasarkan kepada firman Tuhan, kepada apa yang dikuatkan oleh Roh Kudus sendiri, maka akan menghasilkan sesuatu yang sangat berguna bukan saja bagi diri kami sendiri, tetapi juga di dalam menerapkan hidup untuk mengasihi sesama kami manusia dengan pemberitaan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Bapa yang maha baik, di saat ini tentu masih saja ada di dalam diri kami akibat dari gangguan sakit penyakit yang kadangkala memang bisa melemahkan akan iman percaya kami untuk berharap kepadamu, tapi kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk sungguh-sungguh dalam kerendahan hati memohon supaya kami mendapat mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan. Pasti Tuhan memberikan apa yang terbaik kepada kami. Tuhan tidak pernah merancangan-rancangan kecelakaan bagi kami. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera-Mu untuk senantiasa ada pada sikap maupun juga perilaku hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin serahkan doa permohonan kami ini, lengkapi, sempurnakan, dan kabulkan ya Bapa, hanya menuruti kehendak-Mu saja, karena kami bersembah sujud memohon dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.